Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti perguruan tinggi negeri untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal meski ada pemangkasan anggaran. Sri Mulyani tidak memungkiri bahwa perguruan tinggi juga terdampak efisiensi anggaran seperti kementerian dan lembaga lainnya. Namun Menkyu menyebut kriteria efisiensi lebih menyangkut ke kegiatan seperti seminar, perjalanan dinas, serta ATK. Ia pun melarang perguruan tinggi menaikkan uang kuliah tunggal sehingga besaran UKT tahun ajaran 2025-2026 dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro sempat menyebut UKT di perguruan tinggi berpotensi naik setelah diminta untuk memangkas anggaran 14,3 triliun rupiah. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut. Pemerintah memastikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran yang sudah dialokasikan untuk KIP Kuliah tidak dipotong atau dikurangi sedikit pun. Pemangkasan anggaran terjadi di mana-mana, tak terkecuali di pos pendidikan tinggi atau Dikti. Di hadapan anggota Komisi 10 DPR RI Rabu 12 Februari 2025, Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro mengungkap bahwa anggaran beasiswa KIP Kuliah ikut terdampak pemangkasan. Anggaran KIP Kuliah pagu awalnya 14,6 triliun rupiah. Kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran sebesar 1,3 triliun atau 9%. Menteri Satrio mengaku sudah mengusulkan agar anggaran KIP Kuliah dipulihkan atau tidak dipangkas. Ada KIP Kuliah, pagu awalnya 14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran sebesar 1,31 triliun, 9%. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi. Apa yang disampaikan Menteri Satrio kini telah direspon Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bendahara Negara memastikan beasiswa KIP Kuliah tidak dilakukan pemotongan. Anggaran tetap sebesar 14,6 triliun rupiah. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa. Saat ini terdapat 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 14,6 triliun rupiah. Dengan dibatalkannya efisiensi KIP Kuliah ini, Menkyu meminta para mahasiswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa.
Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.